Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya kita sekarang sedang membahas di saat kita sedang berada di padang mahsyar, dan lebih spesifik lagi yaitu kita sedang membahas apa saja yang nanti akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dalam mahkamah pengadilannya. Ikhwah, kita sudah bahas beberapa poin tentang konten yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama yaitu tentang kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua yaitu tentang nikmat. Yang kedua yaitu tentang apa yang dilakukan oleh manusia semasa dia di dunia. Yang ketiga yaitu tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Yang keempat, ikhwah, al-uhud wal mawathiq, yaitu perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, setiap manusia dia punya perjanjian. Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjanjian dia dengan manusia-manusia yang lain. Semua perjanjian itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat. Apakah kita sudah melaksanakan perjanjian kita itu, menjaga perjanjian kita itu, ataukah tidak? Termasuk dalam perjanjian ini yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian sewa menyewa, ya, itu semua termasuk dalam perjanjian. Perjanjian dalam kongsi berdagang, ya, juga termasuk, ikhwah, dalam akad-akad yang lain juga, termasuk dalam akad pernikahan. Ini semua berada dalam areal perjanjian
yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yas'alullahu ibadahu amma ahaduhu alaih. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati para hamba. Allah akan pertanyakan tentang perjanjian-perjanjian tersebut. Apakah sudah dilaksanakan ataukah tidak? Atau malah dia pungkir akan perjanjian tersebut, pungkir akan janjinya tersebut, atau dia mengkhianati perjanjian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 15, "Walaqad kanu 'ahadullaha min qabl." Sungguh mereka dahulu telah memberikan perjanjiannya kepada Allah. Min qabl, sebelumnya. Apa perjanjiannya? Yaitu la yuwallunal adbar, la yuwallunal adbar. Mereka tidak akan lari, ya. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan sesungguhnya perjanjian dengan Allah itu akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang kalian telah janjikan, maka itu akan dipertanyakan di hadapan Allah nanti. Ya. Kisah ayat ini ikhwah turun yaitu terkait dengan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik yang ada di kota Mekah, ya, di kota Madinah, di saat terjadinya perang Khandaq, di mana kaum muslimin memiliki 3.000 pasukan dan koalisi Arab pada waktu itu, ya, Ahzab, suku-suku Arab bersatu, baik suku Quraisy maupun orang-orang Yahudi, ya, waktu itu bersama salah satu daripada suku Yahudi, yaitu Bani Nadir. Ya, mereka dendam dengan Rasulullah SAW, akhirnya mereka bergabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Karena pasukan orang-orang Quraisy yang berkoalisi dengan Yahudi ini terlalu banyak, sampai 10.000 pasukan, maka Rasulullah SAW membuat satu taktik perang, ya, sebagai untuk perisai kota Madinah. Maka dibuatlah khandak, dibuatlah parit yang gak bisa dilompati oleh kuda. Dan di saat itu, ikhwah, di saat itu orang-orang munafik malah mengkhianati Rasulullah SAW. Yang tadinya mereka sepakat bahwasanya saling membahu-membahu dalam membela kota Madinah dari serangan. Sebelumnya, ikhwah rahimahullah, sebelumnya orang-orang Yahudi juga sudah pernah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Di kota Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi, yaitu Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa, dan Bani Khazraj. Ya, Bani Khazraj. Ini 3 kelompok besar orang Yahudi. Semua mereka sudah sepakat dengan Rasulullah SAW saling menjaga keamanan kota Madinah. Tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling menyerang. Dan apabila kota Madinah itu diserang oleh musuh, maka mereka bahu-membahu membela kota Madinah dari serangan tersebut. Ternyata, ikhwah, Bani Nadir, ya, Bani Nadir melakukan pengkhianatan pada Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengundang Rasulullah SAW ke tempat mereka dengan tujuan untuk dibunuh.
Dan rahasia konspirasi mereka untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, mereka berjanji damai dengan Rasulullah, tapi mereka malah berupaya berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bani Qainuqa, ya, yang juga berjanji dengan Rasulullah SAW tidak saling menyerang, tidak saling mengkhianati, saling membela. Ya, ternyata di suatu hari ada seorang wanita yang sedang berbelanja di tempat mereka. Kemudian salah seorang dari mereka itu mengikat jilbab perempuan tersebut. Ketika wanita itu bangkit, maka terlepaslah jilbabnya dan terbukalah aurat si wanita tersebut. Sehingga marahlah salah seorang muslim pada di situ dan dibunuhnya lah Yahudi yang telah mempermalukan seorang muslimah. Ya. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka. Itu ikhwah, pengkhianatan yang mereka lakukan. Memang ikhwah, dalam sejarah orang-orang Yahudi ini memang orang-orang yang suka berkhianat dengan perjanjian mereka. Dan dalam prinsip Islam ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, Islam membolehkan kita untuk bersikap baik, bersikap adil terhadap orang-orang yang non-muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa, ya, Allah membolehkan, tidak mengapa kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang yang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Itu prinsip ikhwah. Tapi kalau mereka menyerang, maka ibarat kata orang Melayu, musuh tidak dicari, tapi kalau datang pantang untuk lari. Demikian ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, terkenal mereka itu suka mengingkari perjanjian-perjanjian. Islam adalah agama yang sangat mematuhi perjanjian. Ya. Dan sebenarnya ini adalah sifat terpuji yang tanpa agama Islam pun secara naluri orang pasti seperti itu. Ya. Ya, orang pasti seperti itu. Tapi dalam Islam lebih dikuatkan lagi ikhwah. Ya, termasuk dosa besar apabila ada seorang yang melanggar perjanjiannya. Jangankan perjanjian ikhwah, janji saja kita dengan teman, kalau enggak kita tepati, ada janji kita, mungkin janji bertemu, itu saja sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik thalathan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadhiba, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia pungkiri janjinya. Demikian ikhwah, itu perjanjian antar pribadi. Apalagi ini perjanjian antar satu negara. Islam sangat menjaganya. Bahkan yang banyak mengkhianati sepanjang sejarah, yang dikhianati itu selalu kaum muslimin. Yang dikhianati itu adalah kaum muslimin. Tidak ada dalam sejarah kaum muslimin yang mengkhianati perjanjian. Itu aib besar bagi kaum muslimin dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ahdin masyru'un bainal ibadi fa innallaha sa'ilul 'abdi an wafa'i bihi. Semua perjanjian antara hamba, antar manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya atas perjanjian tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Laksanakan janjimu, pegang janjimu, pelihara janjimu. Sesungguhnya perjanjian itu
mas'ula, kana mas'ula, itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanyakan oleh Allah. Sejauh mana Anda telah melaksanakan perjanjian Anda dengan orang lain? Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Dalam soal Mu'minun ayat 8 Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara, ini orang-orang mukmin ya, ciri orang mukmin, mereka yang memelihara amanah dan perjanjian mereka. Demikian ikhwah a'azanillahu wa iyyakum. Begitulah Islam dalam memelihara perjanjian. Baik janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala maupun janji mereka dengan sesama manusia yang lain. Ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Ya, itulah yang namanya perjanjian. Termasuk juga akad. Akad itu dalamnya ada perjanjian. Ya, akad itu dalamnya ada perjanjian. Seperti akad pernikahan. Ketika seorang laki-laki sudah menerima pernikahan, ya, pernikahan, melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita, itu di dalamnya ada perjanjian. Dia harus melaksanakan hak, dia harus melaksanakan kewajibannya. Sang istri memiliki hak dan dia juga memiliki kewajiban. Sang suami memiliki hak dan dia juga memiliki kewajiban. Jadi setiap pasangan itu punya hak dan kewajiban. Demikian ikhwah. Ketika dia sudah berjanji, dia sudah menerima, dia sudah langsungkan akad pernikahan itu dan disahkan oleh syariat, maka di sana akan muncul yang namanya sebuah tanggung jawab, yang tanggung jawab ini akan dibawa hingga akhirat kelak dan Allah akan tanyakan itu tanggung jawabnya. Makanya ikhwah, tanggung jawab ini ya munculnya setelah apa? Setelah adanya akad pernikahan. Bahkan semua yang muncul dari akad pernikahan ini, yang lahir dari akad pernikahan ini, itu menjadi tanggung jawab. Seperti perkawinan, dari akad perkawinan lahirlah seorang anak. Anak ini akan dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan yang paling berat pertanggungjawabannya nanti adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini berat ikhwah. Berat ini. Seorang suami harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ini sebuah konsekuensi dari sebuah akad pernikahan yang dalamnya ada sebuah perjanjian dan tanggung jawab. Dia harus mempertanggungjawabkan. Dia harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ikhwah, seorang suami gak bisa menjamin dirinya masuk surga. Dan tidak bisa juga dia menjamin dirinya akan terjauh dari api neraka. Namun begitu pun dia wajib bertanggung jawab, dia berkewajiban untuk menjauhkan keluarganya dari api neraka. Bayangkan, dirinya saja belum tentu selamat dari neraka, tapi dia sudah harus wajib menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Berat ikhwah. Berat. Makanya akad pernikahan itu tidak hanya sampai kehidupan dunia saja, tapi sampai di akhirat, ya, sampai di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perjanjian merupakan salah satu poin yang akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari hisab. Ingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian kita dengan umat manusia yang lain. Itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan selama perjanjian tersebut tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, maka wajib untuk dibatalkan perjanjian tersebut. Yang kelima ikhwah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, yaitu as-sam'u wal basaru wal fuad, yaitu pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati. Yas'alullahu al-ibada
an jami'i ma yaquluna walidzalika hadzarahum minal qawli bila ilmin. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban, akan bertanya, akan mempertanyakan kepada para hambanya seluruh yang pernah dia ucapkan. Oleh karena itu Allah mewanti-wanti, jangan sampai seorang itu mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak punya ilmu tentang sesuatu itu. Artinya jangan bicara tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu, sudah jangan bicara. Ya, jangan berkomentar. Ya, kalau kita tidak tahu, jangan berkomentar. Kalau toh asal usulnya kita hanya dari berita-berita dari internet atau katanya-katanya, ikhwah, ini jangan disampaikan. Kalau kita sampaikan, sama artinya kita sedang bicara dengan tanpa ilmu. Apalagi hanya dari berita katanya-katanya. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, innallaha karihalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian. Apa di antaranya ikhwah? Yaitu anqilul qaul wa kathratus su'al, katanya-katanya dan banyak bertanya perkara yang tidak bermanfaat. Itu di antara yang Allah sangat benci dari seorang hamba. Katanya-katanya. Menukil, menyampaikan berita yang tidak jelas benar dan tidaknya. Padahal ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika kita menyampaikan satu berita, ikhwah, ya, maka kita harus olah kan. Ketika kita mendengar satu berita itu ada dua. Berita yang benar, berita yang hoax. Ya, berita yang benar, berita yang hoax. Berita yang tak benar. Baik. Berita yang tak benar ini tentunya tidak boleh kita sampaikan. Apalagi berita tersebut terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya dalam neraka. Laisal kadhbi alayya ka kadhbi ala ghairi, tidak sama dusta atas namaku dengan dusta atas nama yang lain selainku. Rasulullah telah mewanti-wanti masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang berita yang jelas salahnya, ya, yang jelas salahnya, maka kita tak boleh menyampaikan. Yang kedua, berita yang jelas benarnya. Tidak dua, jelas salahnya dan jelas benarnya. Apakah yang jelas benarnya ini sudah harus kita sampaikan? Tidak juga. Layak apa tidak? Demikian ikhwah. Layak apa tidak untuk kita sampaikan? Tidak semua berita benar itu layak kita sampaikan, ikhwah. Ya, tidak semua. Dan itu merupakan konsep dakwah. Ya. Ada suatu perkara yang mungkin belum pas untuk kita sampaikan. Walaupun suatu hari nanti akan tetap kita sampaikan. Demikian ikhwah. Padahal itu benar. Ya, padahal itu merupakan perkara yang benar. Makanya ketika berita tersebut tidak layak, jangan disampaikan. Jadi berita yang benar saja itu, kalau seandainya belum layak untuk disampaikan, kita nggak boleh menyampaikan. Apalagi berita yang jelas tak benar. Kemudian ada yang pertengahan, tak jelas apakah benar ataukah salah. Dibilang benar sepertinya ada sih benarnya, dibilang salah ada sih salahnya. Maka berita ini nggak boleh disampaikan. Makanya para ulama kita, para muhaddisin, mereka punya kaedah ya dalam menyampaikan satu berita. Idza sami'ta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Apabila kamu mendengar, silakan mendengar. Apabila kalian mendengar, silakan mendengar apa saja. Tapi wa idza haddatsta fafattish. Tapi kalau kalian mulai menyampaikan fafattish, maka teliti dulu dengan kebenarannya. Layak apa tidak dia disampaikan. Teliti dahulu benar dan tidaknya. Sudah jelas benar, pasti benar. Kemudian layak apa tidak disampaikan. Apakah layak atau tidak disampaikan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, teliti terlebih dahulu. Ya, teliti terlebih dahulu. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Makanya jangan bicara kecuali yang benar dan layak untuk disampaikan. Ya. Rasulullah bahkan mengkaitkan hal ini dengan apa? Dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bicara yang baik atau dia diam. Bicara yang baik diantaranya apa ikhwah? Yang jelas benarnya dan jelas layaknya. Demikian. Berarti kalau ada orang yang sembarangan bicara, tak peduli dia sumbernya benar atau tidak, dia omongin semuanya, berarti keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat ya itu tipis. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Makanya dalam soal Isra ayat 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tak punya ilmu tentang masalah itu. Tidak punya data dengan kebenarannya, tidak ada sandarannya. Ikhwah, kebenaran itu dalam syariat sandarannya adalah Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh. Inilah data yang benar. Tapi kalau datanya ini sepertinya benar, kenapa sih benar Pak? Dikarenakan kita membacanya bulu kuduk merinding. Ikhwah, bulu kuduk itu tidak merupakan standar kebenaran. Banyak kita dengar sesuatu tiba-tiba merinding bulu kuduk. Apakah bulu kuduk itu jadikan standar benar dan tidaknya? Atau menangis dan tidaknya? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Terkadang kita mendengar satu kisah yang gak jelas juga kisahnya benar atau tidak, yang dibuat-buat apa tidak. Menangis kita mendengarnya, terharu kita mendengarnya. Itu belum tentu sebuah kebenaran. Imam Ahmad rahimahullah ketika dia mendengar seorang qusas ya, bercerita, pandai bercerita, seorang yang pengkisah, pandai bercerita. Kalau dia bercerita, majelis itu akan terbawa dengan cerita dia. Dia seolah sebagai seorang yang audio visual bercerita, tapi dia bisa seolah ketika dia bercerita dia tertayangkan di hadapan orang tersebut, tervisualisasikan. Imam Ahmad mendengarnya dari balik tabir. Ketika para audiensnya itu menangis, ternyata Imam Ahmad juga menangis. Tapi apa kata Imam Ahmad? Ya, memang bahasanya membuat kita terharu. Menangis Imam Ahmad, tapi dia itu ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini standarnya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Itulah dia. Jadi wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tak punya ilmu tentang itu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dipertanyakan nanti di hari akhirat, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Demikian ikhwah. Al-Isra ayat 36. Qala Qatadah, la taqul ra'aitu ma lam tara. Kata Imam Qatadah, jangan kamu katakan aku melihat padahal engkau tak melihat. Wa sami'tu wa lam tasma. Dan juga jangan kamu katakan aku telah mendengar padahal engkau tidak mendengar sedikit pun. Wala wa alimtu wa lam ta'lam. Engkau katakan aku mengetahui padahal engkau tidak mengetahui. Fa innallaha sa'iluka an dzalika kullih. Sesungguhnya Allah akan mempertanyakan semuanya itu kepadamu wahai hamba Allah. Jadi ya, tidak boleh kita berbicara dengan tanpa ilmu. Tidak boleh kita katakan saya melihat tapi sebenarnya tidak dilihat sama sekali. Ini persaksian palsu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah,
Wa matmunun ma dzakaruhu fil ayati annallaha naha anil qauli bighairi ilmin. Kandungan dari apa yang telah yang disebutkan dalam ayat Allah yaitu bahwasanya Allah melarang berbicara dengan tanpa ilmu. Bal bidzanni, ya. Mereka yang bicara hanya dengan sangka-sangka. Alladzi huwa tawahum wal khiyal, yang merupakan itu hanya katanya-katanya dan hayalan-hayalan saja. Kama qala ta'ala ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Kata Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah diri kalian dari banyak, ya, dari banyak bersangka-sangka. Jauhkanlah diri kalian dari banyak berburuk sangka, bersangka-sangka. Karena sangka-sangka itu sebahagiannya adalah dosa. Itulah ikhwah Al-Hujurat ayat 12. Jadi di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas mengatakan jangan kalian bicara asal dari dasar katanya-katanya, sangkaan-sangkaan. Demikian ikhwah. Berapa banyak orang sekarang ikhwah, mereka memakai konsep cocokologi. Berita dari sini, dari A, dengar berita dari B, dengar berita dari C. Kemudian dicocok-cocokkanlah berita A dengan berita B, berita B dengan berita C, maka dia simpulkan sendiri semua berita-berita ini. Dicocok-cocokkan, cocokologi kata orang sekarang. Demikian ikhwah. Dan pencocok-cocokannya itu berdasarkan sangkanya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan A dengan B, B dengan C. Tapi dicocok-cocokkan seolah itu merupakan sebuah satu kesatuan cerita yang terkait dengan A dengan B, B dengan C. Demikian. Dan itu disebarkan kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Inilah cerita orang sekarang. Demikian. Terkadang beritanya sumbernya dari internet, ya, dari internet yang gak jelas validasinya. Kemudian setelah dari internet dikumpul-kumpulkan, kemudian dicocok-cocokkan. Setelah dicocok-cocokkan kemudian dibuat kesimpulan sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hati-hati dengan konsep setan cocokologi ini. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Terkadang berita A benar, berita B benar, berita C benar, tapi ketika dicocok-cocokkan jadi enggak benar jadinya ikhwah. Karena sesungguhnya antara A dan B tidak ada hubungan, B dengan C juga tidak ada hubungan. Demikian ikhwah. Inilah sekarang orang yang banyak terjerumus dalam masalah ini, yaitu berita dicocok-cocokkan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Oleh karena itu, wa fil hadithi, dalam hadis Rasulullah mengatakan iyyaka madzan, hati-hati kalian dengan sangkaan. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya sangka-sangka itu merupakan ucapan yang terdusta, yang paling dusta. Wa fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Daud, bi samutiyatir rajul za'amu, di mana Rasulullah mengatakan sungguh seburuk-buruk apa yang dikendarai seorang yaitu katanya begitu. Kalau dia bicara katanya, saya kemarin mendengar yang katanya, na'udzubillah min dzalik, hanya berdasarkan katanya. Dia tak pernah melihat, tak pernah mendengar langsung, tak pernah melihat langsung, dan tidak berada di tempat kejadian. Kemudian dia seolah menjadi orang yang paling faham dengan kejadian tersebut. Hanya berdasarkan katanya, sumber sana, sumber sini, kemudian dicocok-cocokkan. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Terkadang dengan mengaku sebagai seorang pengamat, ya, seolah kalau sudah pengamat itu sepertinya dia tahu detailnya akan cerita yang dia tak pernah duduk di situ. Dia tak pernah berada di lokasi kejadian. Tapi dengan atas nama pengamat, maka seolah kebenaran ada pada berpihak kepada dirinya. Demikian ikhwah azza Allah. Hati-hati dalam masalah ini.
Hati-hati dalam masalah ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah hari akhirat, hendaklah dia bicarakan yang baik, yang ilmu, ya. Aw liyasmut, atau dia diam, ya, atau dia diam. Makanya kan kalau kita orang Indonesia selalu mengatakan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Kenapa? Yang dipilih harimau, bukan dipilih anjing, bukan dipilih babi, bukan dipilih kera. Karena memang harimau itu adalah hewan yang paling berbahaya. Ya, hewan yang paling berbahaya. Dia memangsa apa saja. Demikian. Artinya mulut kita ini mulutnya sangat berbahaya. Dari seluruh anggota badan kita, seolah dari makna implisit dari ungkapan kita itu mulutmu harimaumu adalah, yaitu seolah dari semua anggota badan kita yang paling berbahaya adalah mulut. Dan memang ikhwah, Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya sesungguhnya dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak Adam yaitu terkait dengan mulut, terkait dengan lisan. Demikian ikhwah. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, inna afral fira ayyuriya ar-rajulu ainaihi malam yaraya. Sesungguhnya di antara dosa dusta yang besar, terbesar, ya. Jadi ikhwah, berdusta itu berdosa, tapi ada dosa dusta ini melebihi daripada dosa dusta yang lain. Berbohong dosa, tapi ada kebohongan-kebohongan itu dosanya melebihi daripada kebohongan-kebohongan yang lain. Memang kebohongan tingkat tinggi begitu. Ya, yang levelnya itu paling tinggi, dosa bohong yang paling tinggi. Apa itu ikhwah? Yaitu min afrol firo, di antara dusta yang terbesar, yaitu seorang melihat dengan mata kepalanya tapi sebenarnya dia tidak melihat apa-apa. Atau seorang melihat sesuatu, katanya dia melihat dalam mimpinya tapi sebenarnya dia tidak melihat apa-apa. Bohong. Dan kita nggak bisa memastikan, membuktikan benar apa tidak mimpinya. Ya kita tidak ada dalam mimpinya. Ketika seorang mengatakan, saya kemarin malam, tadi malam saya bermimpi pergi haji ke Mekah misalnya. Ini kan nggak bisa kita buktikan. Hanya dia yang tahu. Karena mimpinya dia. Ya, karena itu mimpinya dia. Apabila si fulan ini ternyata tidak ada mimpi pergi haji, maka berdustanya beda dosanya dengan dusta yang lain. Demikian ikhwah. Dustanya lebih besar dosanya ketimbang dosa yang lain. Ketimbang seorang mengatakan saya tidak makan tapi sebenarnya dia makan, saya tidak minum tapi sebenarnya minum, saya tidak pergi ke sana tapi sebenarnya dia pergi ke sana. Ya, lebih besar dosanya, ya, itu semua itu dosa orang yang dia menyatakan bermimpi sesuatu tapi sebenarnya nggak ada mimpi tersebut, itu lebih besar dosanya ketimbang dosa-dosa dusta yang lain. Wa fi sahihi man tahallama huluman kullifa yaumal qiyamati ay yaq'uda baina sya'irataini wa laysa bifa'ilin. Barang siapa yang menyatakan dia bermimpi sesuatu tapi sebenarnya tidak ada mimpi dia sedikit pun, ya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipaksa untuk menyatukan dua gandum dan dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Dusta dalam mimpi. Dusta dalam mimpi. Dia menyatakan saya mimpi. Saya kemarin mimpi melihat kamu dalam mimpi saya. Padahal tidak ada mimpi sama sekali. Maka ini dosanya lebih besar ketimbang dosa dusta yang lain. Terlebih lagi ikhwah kalau dia katakan saya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tidak ada berjumpa, tidak ada mimpi Rasulullah sedikit pun, ya, tidak ada. Ini lebih parah lagi ikhwah. Sebagian orang menyatakan merasa bahwasanya kalau dia bermimpi dengan Rasulullah seolah
kemudian dia ceritakan kepada yang lain seolah ini sebagai rekomendasi bahwasanya dia orang baik, bahwasanya apa yang diucapkan tuh sudah bisa diambil dijadikan sebagai pegangan. Makanya berapa banyak kita dengar para ustadz, oh tadi malam saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seolah apa yang diucapkannya itu sudah direkomendasi gara-gara dia dapat mimpi melihat Rasulullah SAW. Tidak, ikhwah. Ya. Kebenaran itu hanya bisa diukur dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh, bukan mimpi. Ya, bukan mimpi. Memang ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi berarti dia benar-benar telah melihat aku dalam mimpinya, benar-benar itulah aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati, sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai bentukku, kata Rasulullah SAW. Ya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Tapi ingat, barang siapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya dalam neraka. Artinya seolah Rasulullah katakan, sesungguhnya apabila kalian melihat aku dalam mimpi, berarti itulah aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi ingat, kalau kalian bohong, kalian katakan kalian bertemu aku padahal tidak, man taqawwala alayya, barang siapa berdusta atas namaku falatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya berarti dia memang benar-benar telah melihatku. Permasalahannya adalah apa bisa kita memastikan apa yang kita lihat itu memang benar-benar Rasulullah. Ikhwah, saya melihat anak saya melihat anak saya. Kemudian anak saya ini saya lihat dalam mimpi. Saya bisa pastikan ya, bahwasanya tadi malam saya mimpi Muna. Abi melihatmu dalam mimpi. Kamu sedang ini sedang itu. Artinya benar, artinya kita bisa katakan melihat anak dalam mimpi karena kita berjumpa dengan anak kita. Atau kita berkata kepada guru kita, Ustadz, tadi malam saya mimpi Ustadz sedang ngaji. Maka kita katakan iya. Artinya dia mimpi Ustadznya, kenapa? Dia pernah melihat sosok Ustadznya. Tapi kalau kita hanya bisa melihat ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam hadis. Demikian. Kita tidak pernah melihat langsung. Kemudian dalam mimpinya datanglah seseorang mengatakan, saya adalah Rasulullah. Nah sekarang bisa nggak kita pastikan dia itu Rasulullah SAW? Kita nggak bisa pastikan, ikhwah. Memang betul setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tapi ngaku kan bisa setan. Dia tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi dia ngaku-ngaku bisa. Ya, dia mengaku-ngaku bisa. Demikian ikhwah. Karena sebagian orang merasa bahwasanya kalau sudah dia mimpi dengan Rasulullah berarti itu sebuah rekomendasi. Dia adalah seorang soleh hingga akhirnya dia ceritakan hal ini kepada seluruh jamaahnya. Bahwasanya dia tadi malam mimpi Rasulullah. Anda bisa pastikan nggak bahwasanya Anda itu memang benar-benar mimpi lihat Rasulullah SAW? Belum tentu, ikhwah. Ya. Apalagi kalau Anda tidak tahu ciri-ciri Rasulullah SAW yang sebenarnya. Hanya pengakuan. Setan tuh bisa mengakui. Demikian ikhwah. Setan itu bisa saja mengakui. Dan bisa dipastikan itu setan kalau dia katakan saya adalah Rasulullah. Mulai besok Anda tidak usah lagi sholat. Oh, kalau ini jelas setannya itu. Pasti nggak Rasulullah SAW. Walaupun sehebat apapun pengakuannya itu dipastikan tidak Rasulullah, itu pasti setan. Karena nggak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh umatnya untuk tidak sholat. Ya. Atau dia datang
Kamu saya izinkan untuk nikah lebih daripada 4 orang perempuan, itu dipastikan setan karena menyalahi syariat. Syariat kita hanya membolehkan 4 maksimal. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dalam mimpi kita dia adalah Rasulullah, kemudian dia menugaskan kita sesuatu yang melanggar syariat, maka ketahuilah itu bisa dipastikan bukan Rasulullah, bahkan itu bisa dipastikan adalah setan, iblis. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Ya, makanya hati-hati kita yang mengaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kalau kita mimpi Rasulullah, ya udah cukuplah untuk kita. Tidak usah kita ceritakan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, seolah-olah kita itu mendapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwah, betul bahwasanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihatku dalam mimpinya berarti dia telah melihatku secara hakiki. Tapi ingat ya, memang setan tidak bisa meniru Rasulullah, tapi dia bisa mengaku-ngaku dalam mimpi kita. Tapi dia bisa mengaku-ngaku dalam mimpi kita. Makanya para ulama, para salafus saleh terdahulu kalau ada yang mengatakan, "Syekh, saya mimpi Rasulullah." Coba ceritakan, apa yang kamu lihat? Ketika ternyata ciri-cirinya tidak sama dengan apa yang diketahui dalam hadis Rasulullah, dikatakan itu setan, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah azza. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azinallahu wa iyyakum, bahwasanya termasuk dosa dusta yang terbesar yaitu Anda ya seseorang tidak bermimpi apapun tapi dia menyatakan bermimpi. Maka ini termasuk dosa besar yang terbesar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait dengan Rasulullah SAW. Mimpi yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan dia mimpi melihat Rasulullah, tapi sebenarnya tidak ada mimpi sama sekali. Ya, dia mimpi melihat hantu, dia katakan dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosanya akan lebih besar. Makanya saya ulangi hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya dia telah melihatku yang sebenarnya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi surati. Sesungguhnya setan itu tidak bisa ya menyerupai aku. Dan diakhiri hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sesungguhnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang ada dalam hati kita, ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah dia untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah dia untuk hal-hal yang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hati kita. Ya, ini merupakan anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab kemana dia gunakan itu semua. Itulah poin kelima ikhwah tentang apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahkamah hisab di akhir kelak. Di dalam buku ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu terkait dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya, kekufuran dan kesyirikan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, mana yang kalian sekutukan aku dulu, mana yang kalian sembah-sembah selain aku. Hal yansurunakum hal au yantasirun. Apakah mereka bisa menolong kalian ataukah mereka bisa menolong diri mereka sendiri?
kekufuran dan kesyirikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amalan kita. Setiap apa yang kita kerjakan ya semasa di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan datangkan saksi-saksi akan apa yang kita lakukan. Kemudian apa lagi? Yaitu nikmat-nikmat harta benda, ya, nikmat harta benda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya akan nikmat-nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Kemudian yang keempat yaitu perjanjian-perjanjian, seluruh perjanjian yang pernah kita lakukan semasa di dunia akan dimintai, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari hisab kelak. Dan yang terakhir seperti yang telah kita bahas tadi yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa saja contoh perilaku yang tidak mencerminkan iman kepada hari akhir? Andi Hakim dari Padang Sidimpuan. Silakan Ustadz. Perbuatan yang mencontohkan yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semua kemaksiatan ya, semua kemaksiatan itu sangat tergantung dengan keimanannya terhadap hari akhirat. Semakin tipis keimanannya terhadap hari akhirat, maka semakin banyak maksiat yang akan dia lakukan. Semua. Contohnya, ketika seorang berbuat maksiat, kalau dia beriman terhadap hari akhirat, bukankah dia tahu bahwasanya nanti di hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban setiap amalan yang dia lakukan? Semakin tebal keimanan terhadap hari akhirat, kita pelajari detail tentang hari akhirat, gunanya apa? Mempertebal keimanan kita terhadap hari akhirat. Sehingga harapannya semakin tebal keimanan kita terhadap hari akhirat, maka kemaksiatan itu bisa semakin kita tekan. Karena apa? Coba bayangkan ikhwah, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat amalan kita, nikmat kita, janji-janji kita, pendengaran, penglihatan, hati nurani itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah akan balas. Ya. Yang kebaik Allah akan balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan yang baik itu juga kebaikan? Demikian ikhwah. Wa jazaa'u sayyi'ah misluha, dan balasan keburukan yang sama. Dalam masalah ini ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya, semua kemaksiatan itu bertentangan dengan keimanan dengan hari akhirat. Demikian. Kita tahu bahwasanya akhirat akan ada. Ya, kita tahu bahwasanya akhirat itu akan ada. Kita tahu bahwasanya hari akhirat itu akan nantinya akan mempertanyakan semua amalan kita. Udah? Tapi mengapa kita selalu buat maksiat? Berarti dia keimanannya terhadap hari akhirat itu masih sangat minim. Sama seperti ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Alim ala kulli syai'. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mendengar, sami'. Allah itu Maha melihat, basir. Dimanapun kita berada Allah melihat.
Ketika kita yakini itu, mengapa kita nggak malu ya melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi? Bukankah kita sudah yakin itu? Itulah dia, ikhwah. Karena tipisnya keyakinan kita tentang Allah itu yang maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Itu juga dikarenakan tipisnya keimanan kita tentang hari akhirat. Padahal kita tahu ya bahwasanya akhirat sangat dahsyat. Demikian harapan kita belajar masalah ini ketika kita tahu detailnya bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari akhirat, bagaimana dahsyatnya pengadilan yang akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipermalukan semua orang yang berbuat maksiat, akan ditinggikan, dimuliakan orang-orang yang berbuat baik. Itu maksudnya apa, ikhwah? Agar di dunia kita mempersiapkan. Kita mempersiapkan untuk ini semua. Dunia ini fatrahnya masanya sangat sedikit. Perjalanan kita yang panjang itu perjalanan setelah kematian, bukan perjalanan sebelum kematian. Perjalanan kita sebelum kematian berapa paling ikhwah? 60, 70. Tapi perjalanan kita setelah kematian itu ribuan tahun lamanya. Bahkan hukumannya juga akan dialami ribuan tahun lamanya. Harapan kita belajar ini ya supaya kita tahu detailnya bagaimana, kita tahu dahsyatnya bagaimana, sehingga kita merasakan bagaimana luar biasanya hari kiamat itu berpengaruh terhadap diri kita semasa di dunia. Artinya kita akan mempersiapkan diri kita untuk perjalanan yang maha dahsyat itu. Mempersiapkan diri kita untuk yang maha dahsyat nanti setelah kita meninggal dunia. Itu maksudnya. Jadi ikhwah, semua kemaksiatan yang kita lakukan ya itu terkait dengan keimanan kita dengan hari akhirat. Termasuk juga kebaikan. Kita bersedekah, ikhwah. Kita bersedekah. Dari pagi kita keluar rumah bekerja, pulang sore, dapatlah kita hasilnya. Sebahagian kita sedekahkan. Mengapa orang mensedekahkan sebahagian? Kenapa? Karena yang dia harapkan hari akhirat. Kalau dia tak beriman dengan hari akhirat, dia akan pikir, untuk apa saya sedekahkan? Saya yang banting tulang untuk mendapatkan rezeki ini, terkadang tak kenal hujan, tak kenal panas, kadang-kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, tak kenal gelap, tak kenal terang. Kemudian setelah saya dapatkan, saya berikan ke orang, enak kali orang itu. Kan begitu mikirnya. Tapi karena kita beriman dengan hari akhirat, kita berharap dengan apa yang kita infakkan, kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kampung akhirat yang jauh lebih sejahtera dibandingkan kampung di dunia. Itulah pengaruh beriman dengan hari akhirat. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wabarakatuh fiik atas jawabannya Ustadz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Sri di Sumbawa Barat. Silahkan pertanyaannya, Bu. Ustadz, apakah diperbolehkan apabila kita membaca Al-Quran yang sudah lama tidak dipakai, maksudnya seperti terlepas mushaf dari Al-Quran itu dan takutnya terbuang dan jatuh di lantai gitu. Apakah diperbolehkan kita membakarnya? Sudah, Bu? Iya, sudah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Quran yang ada di rumah kita, yang lembaran-lembaran yang terjatuh, ya, atau Quran sudah lama yang robek segala macamnya, halamannya sudah tak lengkap, sementara kita punya Quran yang baru yang lebih enak dibaca dan seterusnya. Ini bagaimana kita perlakukan Qurannya ini? Ikhwah, di antaranya yang baik, yang terbaik itu dengan dibakar. Itu dengan dibakar. Karena ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau
ketika beliau mengumpulkan Al-Qur'an dengan satu buku, ya. Kemudian beliau mengumpulkan yang lain dan membakarnya. Dan yang sudah resmi dari buku Quran berupa mushaf Utsmaniyah ini yang ditebarkan di kalangan kaum muslimin. Artinya di situ beliau membakar Al-Qur'an. Membakar di sini bukan berarti menghinakannya, justru untuk menyelamatkannya supaya tidak terinjak-injak. Karena lembaran-lembaran Al-Qur'an ikhwah, kalau kita biarkan dia tertiup angin, dia akan tertiup di jalan, akan digilas mobil, terinjak orang, maka salah satu perlakuan yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan untuk menyelamatkan lembaran wahyu Allah tersebut, maka dengan cara dibakar. Ya. Jadi dibakar ini merupakan sudah ada contohnya dari Utsman bin Affan. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, saya kira itu sajalah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, waktu kita terbatas. Semoga apa yang telah kita pelajari, ya, itu menambah tebalnya keimanan kita dengan hari akhirat. Dan harapannya tentunya ini berpengaruh dengan kehidupan kita semasa kita menjalani kehidupan di dunia. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi agar menambah kita semangat, menambah spirit kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi hari akhirat. Ikhwah, ketika seorang sudah meninggal, idza mata ahadun faqad qama qiyamatuh. Apabila salah seorang meninggal, maka berarti sudah tegaklah hari kiamatnya. Dan kita tidak tahu kiamat kita itu kapan. Kita tidak usah cerita hari kiamat yang nanti, yang besar. Kiamat kematian kita nggak tahu. Bahkan seluruh kita tidak tahu apakah nanti jam 9.20 kita masih ada di dunia ini. Allahu a'lam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat kita. Saya, ibu, bapak, pemirsa dimanapun Anda berada, persiapkan untuk menghadapi kiamat kita yang luar biasa. Sekali lagi, ya, semoga ini dapat manfaat untuk kita mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.